Diskusi debat lanjut terus, tapi harus ada white coffee kesukaan Hotman Paris. Segar banget. Pak Reza Syah, Bapak sebagai pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, apa pendapat Bapak? Di satu pihak pemerintah Indonesia sudah tanda tangani government guarantee bahwa boleh dilaksanakan di Indonesia tanpa memandang apakah Israel atau tidak. Sekarang tiba-tiba ditolak. Kalau sampai ditolak nanti, apa akibatnya terhadap Indonesia? Ini luar biasa, Bang. Yaitu? Pertama, tadi Bang Welly sudah bilang ya, simpul-simpul olahraga kita itu bisa ditutup, Pak. Ya. Dan saya tidak bisa bayangkan sekian puluh ribu insan-insan sepak bola yang hidupnya tergantung dari sepak bola itu akan terlunta-lunta. Dan untuk itu saya berpikir, kalau kita tidak kuat, tidak kompak dalam negeri, itu goyangan dari luar itu bisa berlanjut ke arah konferensi-konferensi internasional yang kita lakukan, dan juga komitmen ekonomi, investasi yang sudah kita buat bersama-sama. Tahun ini kita adalah ketua ASEAN. Pada saat yang sama kita juga adalah ketua ASEM, Asia European Meeting. Jadi akan banyak konferensi-konferensi internasional. Jadi kita akan merusak achievement yang sudah kita dapat. Betul, Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan antara lain oleh Pak Sukamta, alasannya adalah alasan dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu konstitusi kita, bahwa menentang penjajahan. Bagaimana komentar Bapak? Saya setuju. Niat ingsun kita semua adalah menjunjung tinggi konstitusi. Itu adalah dasar hukum yang tertinggi. Jalan tengahnya itu sebenarnya sudah dibuat lewat Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2009 bab 10, membuat hal khusus. Pertama, dalam berurusan dengan Israel tidak ada surat resmi, sudah kita lakukan. Kedua, tidak menerima delegasi secara resmi di tempat resmi, sudah kita lakukan. Yang ketiga, tidak ada bendera dan tidak ada lambang dan tidak ada atribut. Ini mungkin yang akan dinegosiasikan oleh Pak Erick Thohir. Artinya menurut Peraturan Menteri Luar Negeri ini, tim Israel boleh datang dengan beberapa persyaratan, begitu? Betul. Kalau dia hadir, bertanding, menang, apakah itu merupakan pengakuan politik negara Israel? Tidak. Tidak. Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 151 A, B, C, dan D itu dikatakan apapun yang dilakukan oleh dia di sini tidak membawa konsekuensi politik. Oh begitu. Ibaratnya begini Pak Tommy Welly, kalau nanti dia menang, pasti benderanya harus dikibarkan dong. Apakah itu termasuk mengakui negara Israel? Barangkali mungkin enggak menang di olahraga tanpa bendera negaranya dikibarkan? Ya tidak mungkin, Pak. Jadi? Tidak mungkin. Bahkan kalau di sepak bola itu sebelum menang, saat memulai pertandingan kan sudah ditayangkan national anthem dan juga benderanya. Sebelum memulai pertandingan kan. Lagu kebangsaannya dinyanyikan? Ya, lagu kebangsaannya. Kalau itu kan prosedur sepak bola. Ahli hukum internasional. Kalau Israel menang, benderanya dikibarkan, dinyanyikan lagu kebangsaan Israel, apakah itu pengakuan terhadap negara Israel? Kalau menang, terus diapain? Hanya, halo yang menang Israel, selesai suruh pulang gitu? Jadi gimana? Kita cari jalan tengah. Yaitu? Ya ini yang berdiri, yang berkibar adalah bendera. Kalau kita punya koni, ini koninya Israel, satu. Dan yang kedua, kalaupun ada lagu kebangsaan, itu silakan dengar dengan headphone. Begitu? Ya, di lapangan. Itu salah satu jalan tengah yang bisa kita lakukan. Itu jalan tengah. Oke, kalau jalan tengah itu Pak Sukamta, Bapak setuju nggak? Israel datang dengan jalan tengah. Gini, kalau ini jalan tengah, ini masih dipersoalkan. Sebetulnya pertanyaan saya gini, kan ini Permenlu ini kan peraturan pemerintah juga. Menlu bagian dari pemerintah. Apakah PSSI dari bagian pemerintah ini tidak tahu kalau ada Permenlu? Kalau ini sudah tahu dari awal, kenapa baru dipersoalkan sekarang? Mestinya sejak mengajukan dulu sudah mempertimbangkan ini gitu loh. Nah, ini Bang, seperti pertimbangan melanggar konstitusi tadi gitu. Sebentar Pak, gimana? Ini saya lucunya sama teman-teman, khususnya teman Pak Sukamta dan kawan-kawannya. Kita masih ingat Desember lalu ada pertemuan IPU, Bang. Di Bali. Itu lebih gila, Bang. Bukan main bola. Itu parlemen, Bang. Yang datang. Knessetnya Israel datang, Bang. Diterima oleh kita semua di sana. Penyelenggaranya siapa tuh? Penyelenggaranya Indonesia di Bali. Tapi yang undang adalah IPU. Tapi kita kayak posisinya kayak PSSI sekarang. Tuan rumah. Itu ada bendera Israel di sana. Ada bendera Israel. Dan itu anggota DPR loh Bang. Dan satu pun fraksi PKS nggak nolak Bang.
di situ. Itu berarti pemerintah melanggar Permenlunya pemerintah sendiri dong. Anda kan melanggar juga. Kami itu protes kepada Kemenlu. Kami protes juga. Bukan, Cuma persoalannya begini. Bukan pemerintah loh, ini jangan ngeles loh. Itu jelas-jelas itu parlemen loh. Itu teman-teman loh. Itu kami Mardhani juga Alisera protes. ngomong apa? Mardhani Alisera ngomong apa? Ini PKS bang. Fadlizon ngomong apa? Kami hanya penyelenggara. Yang ngundang itu IPU. Sama kayak kita. Bahkan itu orang politik loh bang datang ke sana. Nggak bisa dipungkiri itu fakta yang Artinya ada. sudah ada presiden, parlemen Israel datang, benderanya juga berkibar. Berkibar. Loh, kalau ini oke katakan penyelenggaranya itu FIFA dan kita punya aturan gini. Kenapa PSSI tidak mempertimbangkan aturan ini gitu? Kenapa kemarin teman-teman nggak mempertimbangkan itu juga ketika diterima Kalau itu kami protes juga kok. Saya protes, saya ikut protes. Kalau protes Anda tolak bang, ini nggak ditolak bang. Begini, ini babnya kan bab pemberitaan. Kalau eksistensi protesnya kami protes, tapi gaung pemberitaan beda dengan hari ini. Bukan, karena kan ini masalah gaung bang, jadi bukan kekonsistenan. Kalau sikap konsisten kami konsisten, kami menolak dari awal. Ketika gawean sendiri itu cuek, ketika gawean kita itu nggak, itu agak marah. Oke, kita akhiri dulu. Pak Sukamta dari PKS. Kalau nanti seperti usulan dari Pak Reza ada jalur jalur tengah, tim Israel boleh datang tapi dengan pembatasan. Misalnya lagu kebangsaannya tidak dinyanyikan, apakah PKS tetap menolak? Secara prinsip kami akan terus mempertahankan sikap kita pada konstitusi. Bahwa nanti apakah komprominya antara FIFA dengan PSSI dengan pemerintah seperti apa, kita lihat aja nanti. Jadi belum bisa menentukan sikap? Kami sekarang ini belum bisa menentukan sikap berdasar asumsi-asumsi tadi. Oke, harus lihat dulu realnya apa gitu. Realnya apa? Oke, kita lihat dulu status PSSI. Ya ini dia nih. Ini adalah status dari PSSI, segala bentuk diskriminasi terhadap suatu negara, perorangan, kelompok, ras, warna, kulit, etis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lain adalah dilarang dan dapat diberikan hukum atau tindakan disiplin lainnya. Ya, Pak Arya, bagaimana nih? Anda konsekuen nggak laksanakan ini? Konsekuen. Gini, di kita bola, kami ikut anggota FIFA. Ya. Patuh pada hal ini. Ya. Pemisahan antara politik dengan olahraga. Ya. Demikian juga dengan Federasi Palestina. Ya. Juga melakukan hal yang sama. Ya. Udah bang, pemerintah kemarin Pak Jokowi ngomong seperti itu juga. Ya. Pemerintah Palestina juga ngomong seperti itu. Ya. Jadi posisi sama ini. Ya. Udah, sekarang kita dilarang ini bang, main bola. Apa yang bakal terjadi bang? Yang terjadi nanti apa? Akhirnya apa bang? Ya. Ini kita nanti akhirnya dunia akan mengatakan bahwa kita nggak mampu menyelenggarakan Piala Dunia ini. Ya. Ketika kita mengajukan Piala Dunia yang senior, loh Anda kan udah pernah, nggak bisa. Yang junior aja nggak mampu. Mampu, gitu. karena ada Israel nanti. Ya. Kedua, nanti ada Olimpiade bang. Ya. Ditolak juga. Akhirnya semua ditolak. Ya. Udah, karena kita ributkan bahwa nggak bisa dipisahkan. Ya. Sementara bang, Palestina itu memisahkan. Udah, Ya. nanti mereka tanding bang. Misalnya Palestina jadi tuan rumah Piala Dunia di Palestina, Israel datang, dia terima bang main. Kita tolak semua di sini, kita hancur semua di sini. Ya. Yang salah main bola, santai-santai aja. Kalau dengan statuta ini, PSSI bisa apa terhadap pemerintah? PSSI bisa menjatuhkan sanksi nggak pemerintah? Karena sepertinya nih, kalau sampai dibatalkan pemerintah yang melanggar. PSSI nggak punya kewenangan terhadap kepala daerah. Nggak bisa. Nggak bisa. Waktu FIFA dan UEFA melarang Rusia datang bertanding karena mereka invasi ke Ukraina, apa sikap PSSI? Apakah PSSI menolak FIFA juga? Apakah PSSI menolak UEFA? Terima. Karena prinsip statuta ini? Terima kan? Karena itu ini bang. Iya, artinya bukan. PSSI yang nggak konsisten sikapnya. Bukan, Bang. PSSI dengan statuta ini ingin tidak diskriminasi, bebas ras. Abang tapi jangan begitu balik-balik. FIFA mendiskriminasi Rusia karena menginvasi. Jangan dibalik-balik. PSSI tidak jangan dibalik-balik bang. Coba dulu dijawab. Ya. Katanya waktu Rusia invasi Ukraina, Ya. FIFA menjatuhkan sanksi, itu benar. Ya. Waktu itu PSSI diam saja. Iya, dengan statuta ini kan mestinya PSSI protes ke FIFA dong. Ya. Gini, Bang. Bagaimana? Kenapa di sana boleh, di sini tidak boleh gitu? Biar kan? gini bang, biar kita tahu. Mungkin nggak tahu Pak Sukamta prosesnya bagaimana. Ya. Anggota federasi di Eropa
itu mengusulkan kepada UEFA untuk memban Rusia. Dan kemudian habis itu FIFA memutuskan berdasarkan usulan anggota-anggota ini. Sampai hari ini Bang, federasi di sana, Timur Tengah, bahkan Palestina pun tidak pernah memberikan usulan supaya Israel di-ban oleh FIFA. Gimana Bang? Kalau di sini Bang, Ukraina itu mengusulkan ke UEFA. Ini Palestina nggak mengusulkan loh Bang ke FIFA. Jadi gimana Bang? Masa kita, ini kan lucu. Palestina aja enggak. Jadi saya bingung. Kita ini ribut di sini, Palestinanya santai-santai. Pak Sukamta, saya penasaran Pak. Apa ini Bapak, terutama partai Bapak pakai itu untuk pencitraan politik? Mau pemilu 2024? Kalau sikap PKS itu baru hari ini, mungkin akan dipersepsi begitu. Tapi sikap PKS kan konsisten sejak dulu. Track recordnya bisa dilihat dalam urusan anti penjajahan. Tapi kalau IPU nggak Bang? Tapi begini, persoalan begini, ini bukan soal kita bela Palestina dan anti Israel. Babnya adalah kita ini berpegang pada konstitusi kita yang anti penjajahan. Bahwa kebetulan yang dijajah itu Palestina, yang dijajah itu Israel. Bahwa Palestina sikapnya seperti apa, sikap Indonesia itu memegang amanah konstitusi, bukan membela orang per orang atau individu per individu, case per case begitu. Siapapun nanti yang dijajah kita bela. Siapapun yang menjajah, kita akan tentang. Tetap PKS konsekuen bahwa sesuai dengan konstitusi tetap menolak. Tapi kalau ada usulan konkret masih terbuka untuk negosiasi. Kita lihat nanti kalau ada usulan konkret, hasil negosiasi PSSI dengan FIFA, kita lihat. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini ketemu lagi di Hot Room.